Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lalu bersyukur, tak berhenti berkarya dan berdoa. Kali ini saya akan membahas tentang standar proses kurikulum merdeka. Standar proses kurikulum merdeka diatur dalam Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Hal pertama yang akan kita bahas tentang perencanaan pembelajaran. Bab 2 bagian ke-1 menyatakan perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan 1. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dalam satu unit pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan cara untuk mencapai tujuan belajar. Dan yang ketiga yang harus kita pahami bahwa perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi di sini yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran adalah aktivitas untuk merumuskan 3 hal tersebut. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikutnya, perencanaan pembelajaran itu bentuknya harus fleksibel, jelas, dan sederhana. Yang pertama, fleksibel. Artinya, tidak terikat dalam bentuk tertentu. Jadi, perencanaan pembelajaran boleh 1 halaman, boleh lebih dari 1 halaman. Yang kedua, jelas. Artinya, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, sederhana. Artinya, perencanaan pembelajaran kita itu berisi hal pokok dan penting dalam pembelajaran. Itulah bentuk dari perencanaan pembelajaran. Berikutnya kita akan membahas apa saja muatan yang ada dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran sedikitnya memuat tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Berikut akan kami bahas tentang capaian pembelajaran atau biasa kita sebut CP. Hal ini tertuang dalam bab 2 bagian kedua. Yang dimaksud cara capaian pembelajaran adalah sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Jadi selain capaian pembelajaran itu berisi kompetensi, juga berisi lingkup materi pembelajaran. Kurikulum satuan pendidikan harus disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Yang kedua, hal terpentingnya adalah kurikulum harus disusun berdasarkan karakteristik satuan pendidikan. Jadi kalau kurikulum di daerah pesisir tentu berbeda muatan dan lingkup materinya dengan kurikulum satuan pendidikan yang berada di daerah pegunungan atau kehutanan. Berikutnya yang kedua, siapa yang terlibat dalam penyusunan kurikulum? Tidak lain adalah peserta didik dan atau orang tua atau wali peserta didik. Selain melibatkan peserta didik, penyusunan kurikulum pada pendidikan menengah kejuruan (SMK) juga melibatkan dunia kerja.
Sedangkan pendidikan khusus dalam penyusunan kurikulum juga melibatkan ahli yang relevan. Berikutnya di bagian ketiga bab 2 kita akan membahas cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran kita yang kedua itu harus yang ketiga maksudnya harus memuat cara untuk mencapai tujuan belajar. Bagaimana caranya? Harus dilakukan melalui strategi pembelajaran yang dirancang untuk pengalaman belajar yang berkualitas. Bagaimana pengalaman belajar yang berkualitas? Yang pertama, memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata. Jadi tidak sekedar memberikan materi tetapi memberi kesempatan kepada anak didik untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata. Itulah salah satu kegiatan untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas. Yang kedua, mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik, baik interaksi dengan guru, interaksi siswa dengan siswa, dan interaksi siswa dengan lingkungan belajar. Yang ketiga, pengalaman belajar yang berkualitas, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan atau di lingkungan masyarakat. Yang keempat, menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Karena zamannya sekarang adalah era digital, jadi pengalaman belajar yang berkualitas tentu harus didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Inilah 5 hal pengalaman belajar yang berkualitas. Itulah cara-cara untuk mencapai tujuan belajar. Berikutnya, dalam perencanaan pembelajaran harus merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Nah, bagaimana cara menilai ketercapaian tujuan belajar itu? Yang pertama, menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Tidak hanya menggunakan tes tulis saja. Yang kedua, mengacu pada standar penilaian pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itulah cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Kurang lebih sama dengan cara-cara menilai ketercapaian tujuan belajar pada kurikulum sebelumnya. Bab 3, yang kedua kita akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana standar proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka? Yuk kita simak penjelasannya. Tentang pelaksanaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, partisipatif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Di sini ada huruf yang saya beri warna merah, I, M, P, D, M. Itu adalah salah satu cara saya untuk mengingat bagaimana standar proses pembelajaran yang diharapkan pada kurikulum Merdeka. Interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, partisipatif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik. Langsung saja Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Suasana pembelajaran harus interaktif, artinya harus dialogis, aktif, dan gotong royong. Yang pertama, berinteraksi secara dialogis antara peserta didik dan pendidik, antara peserta didik dan peserta didik. Yang kedua, harus aktif, berinteraksi secara aktif dengan lingkungan belajar. Yang ketiga, berkolaborasi untuk menumbuhkan jiwa gotong royong. Jadi dalam suasana pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan nanti harus benar-benar interaktif, ada dialogis, ada keaktifan siswa, dan menumbuhkan jiwa gotong royong. Berikutnya kita akan membahas tentang suasana pembelajaran yang inspiratif itu yang bagaimana? Yaitu suasana belajar yang menciptakan suasana belajar yang dapat memantik ide, mendorong daya imajinasi, dan mengeksplorasi hal baru. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik dengan berbagai sumber belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman belajar. Tadi ada dua hal penting. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang dapat memantik ide. Yang kedua adalah memfasilitasi peserta didik dengan berbagai sumber belajar supaya inspiratif. Berikutnya, menyenangkan. Suasana pembelajaran peserta didik ini harus dalam suasana yang menyenangkan. Bagaimana yang menyenangkan itu? Nah, pertama, peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif supaya anak-anak senang ya, tidak saling membenci. Ini harus kita timbulkan atau kita budayakan emosi yang positif. Yang kedua, menciptakan suasana belajar gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan. Yang ketiga, menggunakan berbagai variasi metode dengan mempertimbangkan aspirasi dari peserta didik, serta tidak terbatas hanya di dalam kelas saja. Jadi metodenya harus berbagai macam. Dan yang terpenting di sini yang saya tebali adalah mempertimbangkan aspirasi peserta didik. Dan yang terakhir, mengakomodasi beragam gender, budaya, bahasa, daerah setempat, agama, atau kepercayaan, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta didik. Jadi ada 4 hal ini dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, harus menimbulkan emosi positif. Yang kedua, harus gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan. Yang ketiga, mempertimbangkan aspirasi dari peserta didik. Yang keempat adalah mengakomodasi keberagaman. Nah, itu Bapak Ibu, suasana pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya, suasana pembelajaran harus menantang. Yang seperti apa yang menantang? Yang pertama, peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Yang kedua, menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan peserta didik. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk percaya bahwa potensi yang dimilikinya dapat berkembang. Itulah 3 hal suasana belajar yang menantang. Berikutnya, partisipatif. Pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif itu yang bagaimana? Yang pertama, paling tidak memberi kesempatan peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat dan bereksperimen. Yang kedua, paling penting, melibatkan peserta didik dalam menyusun rencana belajar, menetapkan target individu dan atau kelompok, dan turut memonitor pencapaian hasil belajar.
Jadi benar-benar anak dilibatkan di dalam penyusunan perencanaan maupun di dalam menilai hasil belajar mereka. Berikutnya, pelaksanaan pembelajaran dalam suasana yang memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Paling tidak dengan cara satu, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan gagasan baru. Ingat ya, memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan gagasan baru. Yang kedua, membiasakan peserta didik untuk mampu mengatur dirinya dalam proses belajar. Berikutnya, menciptakan suasana pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan diri. Dan terakhir, mengekspresikan bakat, minat, dan kemampuannya yang dimiliki oleh peserta didik. Ini adalah 4 hal cara kita untuk memberi ruang yang cukup bagi siswa dalam menuangkan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Berikutnya, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik ini harus dapat memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Artinya apa? Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi tugas guru sekarang adalah memberi keteladanan, melakukan pendampingan, dan fasilitasi. Bagian ketiga yang akan kita bahas tentang penilaian proses pembelajaran kurikulum merdeka. Hal ini dimuat dalam bab 4. Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ingat ya, penilaian proses pembelajaran itu terdiri dari penilaian terhadap perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi bukan hanya penilaian pelaksanaan pembelajarannya saja. Yang pertama, dilaksanakan oleh pendidik, dilaksanakan sesama pendidik, dilaksanakan oleh kepala sekolah, dan dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi penilaian proses pembelajaran kurikulum merdeka dilakukan oleh pendidik, sesama pendidik, kepala sekolah, juga peserta didik. Yang kedua, paling tidak 1 kali dalam 1 semester, bukan 1 kali dalam 1 tahun. Yang ketiga, asesmen atau penilaian dilakukan dengan cara refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran. Siapa yang melakukan refleksi diri? Guru atau pendidiknya. Asesmen juga dilakukan dengan cara refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala sekolah, dan atau peserta didik. Ini yang harus kita pahami di dalam penilaian proses pembelajaran. Bagaimana penilaian yang dilakukan oleh sesama pendidik? Tujuannya adalah membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung sesama pendidik. Paling tidak 1 kali dalam 1 semester. Paling tidak dilakukan dengan cara berdiskusi mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, mengamati proses pelaksanaan pembelajaran, dan terakhir adalah melakukan refleksi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Berikut, bagaimana penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah? Tujuannya adalah membangun budaya reflektif dan memberi umpan balik yang konstruktif. Apa maksud budaya reflektif?
Membangun budaya reflektif itu untuk mendorong terjadinya refleksi atas proses pembelajaran secara terus-menerus dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri. Lalu apa maksudnya memberikan umpan balik yang konstruktif? Maksudnya adalah untuk memberikan masukan, saran, dan keteladanan kepada pendidik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi pelaksanaan asesmen berlaku mutatis mutandis bagi kepala sekolah dalam melakukan penilaian. Artinya apa? Kepala sekolah dalam melaksanakan penilaian itu harus melihat sejauh mana perubahan yang terjadi. Itu yang terpenting. Berikutnya, asesmen yang dilakukan peserta didik. Tujuannya adalah untuk membangun kemandirian dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bertujuan membangun budaya transparansi, objektivitas, saling menghargai, dan mengapresiasi keragaman pendapat dalam menilai proses pembelajaran. Yang ketiga, tujuannya membangun suasana pembelajaran yang partisipatif dan untuk memberi umpan balik kepada pendidik dan peserta didik. Dan yang keempat, melatih peserta didik untuk mampu berpikir kritis. Paling tidak, penilaian oleh pendidik ini dilakukan 1 kali dalam 1 semester dan paling sedikit dilakukan dengan cara melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Jadi siswa hanya ikut melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran, tidak menilai dalam proses perencanaan pembelajaran. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang standar proses kurikulum merdeka. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah lihat video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.